Assalamualaikum Dokter Indra. Dok, saya mau nanya sekaligus minta solusi. Oh iya, karena dokter sekaligus perukia juga, saya mau tahu apa ini bisa dirukia atau tidak. Begini dokter, sebenarnya masalah ini sepele tapi selalu berulang dan membuat saya bete. Saya menikah sudah 3 tahun dan suami saya itu punya kebiasaan buruk. Tapi dokter jangan ketawa. Dia itu, dok, suka menaruh handuk basah bekas mandi di atas kasur. Kamar mandi kami kan di dalam kamar, Dok. Nah, dia tuh kalau selesai mandi selalu meletak handuk di kasur. Dari awal nikah saya perhatikan itu kebiasaannya. Awalnya saya biarkan tapi lama-lama saya jadi risih. Kayak kurang tanggung jawab diri sendiri. Selesai pakai, apa susahnya dibawa ke belakang. Janganlah diletakkan di kasur. Kalau pas saya lagi bad mood itu bisa memicu kemarahan saya, dokter. Bagaimanalah ya dok, sudah sering dinasihati suami saya ini tapi bengal. Apa bisa diruqyah dok? Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa hal seperti ini sebenarnya sangat umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak konflik kecil dalam pernikahan itu justru bukan berasal dari masalah besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang terus berulang. Hal-hal sederhana seperti cara menaruh barang, cara menjaga kebersihan, atau kebiasaan setelah mandi, makan, atau bekerja, seringkali menjadi sumber kejengkelan kecil yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa berubah menjadi konflik yang lebih besar. Tentang pertanyaan apakah ini bisa diruqyah, tentu saja tidak semua kebiasaan manusia itu berkaitan dengan gangguan gaib. Dalam banyak kasus, kebiasaan seperti ini lebih berkaitan dengan pola hidup yang terbentuk sejak lama. Seseorang bisa saja tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak terlalu memperhatikan hal kecil seperti itu, sehingga kebiasaan tersebut terbawa sampai dewasa. Bagi orang yang melakukannya, hal itu terasa biasa saja, tetapi bagi pasangannya yang memiliki standar kerapian berbeda, hal itu bisa terasa sangat mengganggu. Dalam pernikahan, seringkali kita bertemu dengan seseorang yang memiliki kebiasaan berbeda dari kita. Dua orang yang tumbuh dalam keluarga yang berbeda, dengan pola hidup yang berbeda, kemudian harus hidup bersama dalam satu ruang yang sama. Disinilah proses saling menyesuaikan diri sebenarnya terjadi. Kadang yang membuat sebuah masalah kecil menjadi besar bukanlah kebiasaannya, tetapi bagaimana cara kita memandangnya. Jika setiap kali melihat handuk di kasur langsung memicu atau langsung muncul pikiran bahwa pasangan tidak peduli atau tidak bertanggung jawab, maka emosi yang muncul bisa menjadi lebih besar daripada masalahnya itu sendiri. Padahal bisa saja bagi suami itu hanyalah kebiasaan sederhana yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Yang sering kali lebih efektif dalam situasi seperti ini bukanlah memarahi atau menasihatinya berulang-ulang, tetapi membicarakannya dalam suasana yang tenang dan santai. Terkadang humor ya, candaan, gurauan itu juga bisa menjadi cara yang sangat baik dalam hubungan suami istri. Banyak pasangan yang akhirnya berhasil mengubah kebiasaan kecil justru melalui pendekatan yang ringan dan tidak terasa seperti teguran. Selain itu, penting juga untuk melihat gambaran yang lebih besar dalam sebuah pernikahan. Tidak ada pasangan yang benar-benar sempurna. Setiap orang membawa kebiasaannya masing-masing ke dalam rumah tangga. Ada suami yang mungkin kurang rapi, ada istri yang mungkin kurang sabar, ada pasangan yang lupa menaruh barang pada tempatnya, dan seterusnya. Kehidupan rumah tangga seringkali bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, tetapi tentang belajar menyesuaikan diri, ya, menerima kekurangan satu sama lain. Kadang dalam perjalanan pernikahan itu, hal-hal kecil seperti ini justru menjadi cerita yang suatu hari nanti bisa dikenang dengan senyum. Sesuatu yang dulu terasa menjengkelkan di kemudian hari bisa saja menjadi bagian dari dinamika kehidupan bersama. Bisa saja menjadi sebuah kenangan, ya.
dalam menjalani dinamika kehidupan rumah tangga kita. Jadi mungkin yang lebih penting bukan mencari cara untuk meruqyah kebiasaan itu, tetapi mencari cara agar komunikasi antar suami dan istri tetap hangat dan tetap sehat. Ketika komunikasi itu berjalan baik, banyak kebiasaan kecil yang perlahan bisa berubah dengan sendirinya. Oke, demikian curhat yang kita bahas hari ini. Jika Anda juga memiliki cerita, pertanyaan, atau persoalan hidup yang ingin dibagikan, silakan DM saja atau ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah berada di ruang curhat Dr. Indra. Sampai jumpa.